Shalom, selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu Guru dan karyawan IPK yang saya kasihi. Senang sekali hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun secara online. Bapak Ibu, hari ini saya diminta oleh beberapa teman untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua terkait dengan program SSL kita, yang hari ini saya diminta menyampaikan satu tema tentang menerima penolakan. Bapak Ibu, walaupun kita lakukan ini secara online, saya percaya setiap kita akan mengambil waktu yang khusus, menenangkan diri untuk kita datang kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mengambil waktu untuk kita diam diri di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah online kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Walaupun di tengah-tengah segala keterbatasan kami masih boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda-beda, mungkin di waktu yang berbeda juga ya Tuhan, tapi kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan dan boleh berjumpa dengan Tuhan melalui perenungan ibadah online pada hari ini. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong setiap kami, memampukan kami untuk di tengah-tengah keterbatasan, kami boleh tetap berinteraksi dengan Tuhan, kami boleh tetap berelasi dengan Tuhan, kami boleh tetap memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin, tolong setiap kami, supaya apa yang akan kami lakukan bersama, kami boleh melakukan di hadapan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk bersama-sama kepada perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita mendengarkan sebuah lagu pujian. Atau kalau Bapak Ibu mau ikut menyanyi, silakan ikut menyanyi. Tapi intinya saya ingin kita mendengarkan lagu ini dan menghayati lagu ini. Lagu ini bicara tentang betapa besar kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Di tengah-tengah segala permasalahan yang ada, di tengah-tengah segala keterbatasan yang saat ini membatasi kita, Tuhan Allah kita adalah tetap Tuhan yang setia, yang mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menikmati lagu pujian ini. Great is thy faithfulness, oh
menenangkan hati kita. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, di tengah-tengah permasalahan yang kita alami, kita punya Allah yang setia. Allah yang setiap pagi memberikan rahmat yang baru bagi setiap kita. Allah yang dapat kita andalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sekali lagi akan tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan satu pujian yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjamin hidup kami, karena Engkau Allah yang memberikan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, siang hari ini kami akan kembali bersama-sama membuka akan firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara melalui firman ini ke dalam kehidupan setiap kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu dan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Kita manusia diciptakan di dalam kasih Allah, supaya kita bisa mengasihi Allah, supaya kita bisa mengasihi diri kita, dan supaya kita juga bisa mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, saudara, bahwa ketika kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang bisa mengasihi dan juga bisa dikasihi, maka kebutuhan terbesar dari kita sebagai makhluk sosial adalah kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk diterima, dan kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Oleh karena itu, hal yang paling menyakitkan dan yang paling ditakutkan oleh manusia pada umumnya adalah ketika mereka mengalami penolakan. Ketika mereka tidak diterima, ketika mereka tidak dikasihi, dan ketika mereka merasa tidak dibutuhkan lagi. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dibenci, yang ingin ditolak, yang tidak ingin dikasihi, dan tidak ingin merasa bahwa orang lain membutuhkan kita. Tapi saudara, sayangnya di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, penolakan adalah sesuatu yang pernah kita alami. Bukan hanya pernah, tetapi juga akan kita alami kembali. Penolakan di dalam kehidupan kita ini menjadi satu bagian dari pengalaman kehidupan kita yang mungkin akan berulang-ulang kali terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pernah ditolak. Mungkin hal itu terjadi pada waktu kita masih kecil, bahkan sebelum kita dilahirkan. Berapa banyak orang yang tertolak karena ketika mamanya sadar bahwa dia mengandung, maka dia merasa menyesal. Kenapa sih harus mengandung lagi? Sejak dari kandungan sudah ditolak. Ada anak-anak yang mengalami penolakan ketika dia masih kecil, karena orang tuanya merasa anak ini membawa sial bagi keluarga mereka. Ada anak-anak yang tertolak karena orang tuanya menganggap anak ini tidak memiliki sifat baik seperti papanya, seperti mamanya. Anak ini bodoh, anak ini tidak pandai, sehingga kemudian anak ini mulai tertolak oleh orang tuanya, tidak dikasihi sejak dari kecil. Dan bukan itu saja, penolakan juga seringkali terjadi ketika kita sudah mengalami masa remaja, memasuki masa remaja. Kita seringkali juga ditolak oleh teman-teman kita dalam pergaulan kita. Mungkin orang merasa kita tidak pandai, mungkin orang merasa kita tidak ganteng, tidak cantik, tidak menyenangkan diajak bicara, kemudian kita mulai dikucilkan. Bapak Ibu, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan bukan hanya pada masa remaja, bahkan ketika kita sudah menginjak mulai dewasa. Berapa sering kita juga mengalami penolakan. Mungkin waktu daftar SMA, saya pernah mengalami, saya SMA mendaftar di 2 sekolah yang favorit, dan saya ingin sekali diterima di situ. Tapi ternyata di salah satu sekolah, setelah interview sekian lama, akhirnya saya ditolak, tidak diterima. Wah, saya waktu itu merasa
jengkel. Dia, kenapa sih saya tidak diterima? Apakah karena saya kurang pandai atau apa? Atau karena saya orang Kristen, karena itu bukan sekolah Kristen. Atau Bapak Ibu juga ketika kita mulai kuliah, mungkin kita melamar beberapa universitas, tapi semuanya menolak kita. Atau juga pada waktu kita melamar pekerjaan, seringkali terjadi penolakan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi juga mungkin setelah kita bekerja, lingkungan kita bisa menolak kita. Bahkan bukan cuma lingkungan kita, tapi di dalam kehidupan gereja pun seringkali hal itu terjadi. Bagaimana lingkungan gereja pun menolak kita. Saudara, penolakan ini seolah-olah tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Di titik-titik tertentu pada masa hidup kita, kita seringkali mengalami hal ini. Belum lagi nanti penolakan karena kesukuan kita, karena kebudayaan kita yang berbeda dengan lingkungan kita, atau juga karena agama kita. Saudara, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan itu dalam hidup kita, maka kita tidak perlu berkecil hati, karena waktu kita melihat keluar, maka ternyata bukan hanya kita yang mengalami itu. Banyak juga orang-orang lain, bahkan hampir semua orang juga mengalami penolakan yang sama. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, saudara, Tuhan Yesus pun mengalami penolakan, murid-murid mengalami penolakan, rasul-rasul juga mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin pagi hari ini atau siang hari ini atau kapanpun Bapak Ibu mendengarkan video ini, kita mulai berpikir dalam kehidupan kita bagaimana kita mengatasi penolakan-penolakan ini, supaya jangan sampai karena penolakan ini membuat hidup kita terpuruk, membuat kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita. Kita perlu bisa mengatasi penolakan-penolakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan salah satu hal yang paling penting untuk kita belajar, bukan belajar dari orang lain, tetapi kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Karena dialah tokoh yang paling sempurna, tapi dia juga mengalami penolakan, dan dia mengatasi penolakan itu dengan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan Anda bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini memberitahu kepada kita bagaimana Yesus dan murid-muridnya pulang ke daerah Nazaret, tempat di mana masa kecil Yesus ada di sana, dan Yesus bertumbuh menjadi besar di kota ini. Di tempat asalnya ini Yesus datang kembali dan dia kemudian mulai melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau di zaman itu maka sinagoge itu terbuka. Orang bisa datang ke sana, kemudian membaca Alkitab dan kemudian mengajar di sana. Dan Yesus datang ke Nazaret melakukan hal yang demikian. Selama beberapa waktu dia datang, dia kemudian mengajar dan melayani di sana. Saudara, apa yang dilakukan Yesus membuat orang-orang Nazaret pada waktu itu, orang-orang di kotanya itu takjub. Mereka belum pernah mendengar seorang yang berbicara dengan penuh kuasa, dengan penuh otoritas, dengan satu kekuatan yang begitu luar biasa. Sehingga mereka dikatakan di sini, mereka takjub. Mereka mendengarkan dia dan merasa heran.
terhadap apa yang Yesus lakukan. Kehadirannya di sana membuat satu kegemparan di kota itu. Dia benar-benar menjadi fokus yang menarik pada waktu itu. Energi yang dia miliki ketika mengajar, ketika melakukan sesuatu membuat orang-orang terpana. Tetapi saudara, ketika hal itu terjadi, tiba-tiba ada sesuatu yang seolah-olah membalik semua kejadian itu menjadi berbalik 180 derajat. Karena waktu mereka menyadari siapa yang sedang berbicara itu, mereka kemudian teringat akan tahun-tahun yang lalu, atau bahkan mungkin bukan tahun-tahun yang lalu, tapi beberapa bulan yang lalu ketika Yesus masih ada di kota itu. Mereka mulai mengingat siapa Yesus sebenarnya sebelum dia datang mengajar pada hari itu. Mereka mulai tiba-tiba teringat, bukankah Yesus ini adalah dulu seorang anak kecil yang bermain bersama dengan mereka, mungkin ada di jalan-jalan kota mereka, melakukan hal-hal yang dia lakukan bersama anak-anak di sana. Kemudian mereka mulai berpikir, bukankah dia ini seorang tukang kayu yang membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tukang kayu? Bukankah dia ini tukang lokal yang ada di sekeliling mereka? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat Nazaret pada waktu itu. Sekali lagi, bahkan mereka mempertanyakan tentang garis keturunan Yesus. Kalau kita memperhatikan di sini, mereka bertanya, bukankah ia itu anak Maria? Anak Maria. Saudara, Markus menuliskan sesuatu yang agak unik, karena Yesus tidak dikatakan anak Yusuf, tetapi dikatakan anak Maria. Artinya Bapak Ibu, ada orang-orang pada waktu itu yang mendiskreditkan Yesus dengan catatan seolah-olah ayahnya tidak jelas siapa, tapi yang jelas dia adalah anak Maria. Jangankan mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dikandung oleh Roh Kudus, bahkan mereka pun tidak percaya itu, dan mereka tidak percaya bahwa dia anak Yusuf sekalipun. Sudah ada satu pandangan yang begitu merendahkan diarahkan kepada Yesus. Dan pandangan yang merendahkan itu akhirnya membuat situasi berbalik dari kekaguman, dari keheranan akan kehebatan dan kuasa otoritas Yesus menjadi suatu penolakan yang begitu drastis. Mereka mulai menolak dia, mulai mengolok-olok dia. Mereka mulai menganggap, siapakah kamu sehingga kamu harus ada di depan sinagog dan mengajar kami? Kamu tidak layak untuk itu. Sudah, ini sesuatu yang ironis dari seorang yang dilihat luar biasa, tapi kemudian mereka flashback melihat ke belakang dan kemudian berbalik arah menolak orang itu. Jadi kalau di zaman kita sekarang ini, mungkin kalau Anda orang dari daerah kita yang terkenal, yang pandai, yang hebat, tentunya waktu dia balik ke kotanya, maka kita akan sangat senang menyambutnya. Kita akan sangat bangga terhadap orang itu. Bahkan kalau kita menyaksikan sekarang acara Indonesian Idol atau American Idol begitu, maka seringkali mereka membawa orang-orang kampungnya untuk datang di pentas itu, dan kemudian mereka mengeluh-elukan supaya orang yang punya talenta ini bisa menang dalam idol itu, dan mereka sangat bangga dengan itu. Tapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada Yesus justru sebaliknya. Kalau dia menjadi hebat, kalau dia begitu mentakjubkan, kalau dia pernah melakukan mujizat, justru mereka mempertanyakan dan mereka menolak dia, karena mereka merasa, siapakah kamu? Kamu orang yang tidak jelas, keturunanmu tidak jelas, engkau tidak layak untuk kami. Sudah ada satu penolakan terjadi di dalam diri Yesus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyaksikan Tuhan Yesus ditolak, maka ini menjadi satu hal yang perlu kita lihat dan kita pelajari, bagaimana seharusnya kita bisa menghadapi penolakan di dalam diri kita ketika kita belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sudah, satu kebenaran yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa penolakan akan selalu ada di dalam setiap bagian kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan hidup mulus, tidak pernah ditolak oleh siapapun. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah berdosa. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, maka seorang Yesus yang begitu sempurna pun mengalami penolakan. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang tidak sempurna.
pasti setiap kita akan pernah mengalami penolakan. Dan ketika kita bicara bahwa kita ditolak, maka kita harus sadar kita ada di dalam dunia yang berdosa, sehingga penolakan itu terjadi adalah karena adanya dosa di dalam dunia ini. Dan kalau kita membuka kitab Kejadian, maka kita melihat di sanalah terjadi penolakan yang pertama akibat dosa, ketika Adam mulai menolak Hawa, mulai menyalahkan Hawa. Hawa mulai menyalahkan ular, kemudian dalam keturunan mereka kita melihat bagaimana Kain menolak Habil, dan seterusnya itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Penolakan terjadi adalah karena dosa, Bapak Ibu. Dan di dunia yang berdosa ini, orang sesempurna Tuhan Yesus pun mengalami penolakan. Apalagi kita. Nah, oleh karena itu juga ketika kita menyadari di dunia yang berdosa ini ada penolakan, maka kita juga perlu melihat ketika kita mengalami penolakan, dari mana dosa itu ada di tengah-tengah pergumulan penolakan kita. Sudah kita perlu merenungkan dan mengevaluasi ketika kita ditolak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena memang kita bersalah dan kita berdosa, sehingga orang lain menolak kita. Sudah di kampung saya dulu waktu saya masih kecil, ada satu keluarga yang punya beberapa anak. Dan satu anak yang nomor 2, laki-laki, anak laki-laki nomor 2, ini anak yang sangat nakal. Dan bukan hanya nakal, anak ini dikenal sebagai penjahat besar, penjahat ulung. Beberapa kali masuk penjara, suka berantem, membunuh orang, sehingga di kampung itu anak ini menjadi anak yang tertolak. Kalau dia lagi datang, semua pintu tertutup, takut sekali dengan dia. Takut jangan-jangan nanti dipalak, takut jangan-jangan nanti diajak berantem gitu. Walaupun orang ini dengan keluarga kami begitu dekat, dengan mama saya, dengan papa saya begitu dekat anak ini. Tapi orang-orang yang lain menolak. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang menolak. Kenapa? Karena memang dia punya banyak latar belakang yang tidak baik di dalam hidupnya. Sudah demikian pula dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita mengalami penolakan, kita juga perlu mengevaluasi diri dan melihat apakah kita tertolak atau ditolak karena kelemahan-kelemahan kita, karena dosa-dosa yang kita alami, karena kekurangan-kekurangan kita. So, kalau kita bisa melihat itu, maka ini menjadi satu hal yang seharusnya menyemangati kita untuk kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa memberikan yang lebih baik pula untuk lingkungan kita. Karena memang kita ditolak karena ada beberapa kelemahan di dalam diri kita yang membuat kita mungkin bisa ditolak karena hal-hal itu. Berapa banyak orang yang bekerja di kantor mengalami penolakan-penolakan karena memang dia tidak punya kemampuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Wajar saja tentunya. Tapi Bapak Ibu, penolakan yang demikian bukanlah penolakan yang menjadi vonis hukuman buat kita yang membuat kita tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat lebih baik. Justru hal-hal ini kadang-kadang membantu kita untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya percaya mungkin kita pernah mendengar satu cerita tentang seorang penjaga sekolah yang buta huruf, yang sudah pernah bekerja di sekolah selama 20 tahun. Tapi ketika memasuki tahun yang ke-20 itu, sekolah di mana dia bekerja mengalami restrukturisasi, kemudian manajemen baru masuk ke sekolah itu. Dan ketika manajemen baru masuk ke sekolah itu, manajer yang baru atau direktur yang baru mengambil satu keputusan. Keputusannya adalah bahwa semua yang bekerja di sekolah ini harus bisa membaca dan menulis. Tidak boleh ada yang buta huruf. Dan penjaga sekolah ini, Bapak Ibu, sayangnya adalah seorang yang buta huruf. Sehingga ketika manajemen mengatakan, kamu buta huruf, kamu harus belajar kalau mau tetap Anda di sekolah ini. Tapi karena dia sudah tua, sudah 20 tahun bekerja di sekolah itu, tentunya dia tidak bisa belajar lagi untuk membaca dan menulis. Akhirnya setelah waktu yang diberikan, jatuh tempo, si bapak ini tetap tidak bisa membaca dan menulis. Akhirnya manajemen mengatakan, Pak, dengan sangat menyesal kami harus memberhentikan Bapak dari sekolah ini. 20 tahun lebih berkarya, seolah-olah habis manis sepah dibuang Bapak Ibu. Tapi kemudian Bapak ini dengan penuh kesadaran, dia menerima keputusan manajemen dan dia keluar dari sekolah itu. Dengan perasaan yang galau, perasaan yang mungkin sedih, yang mungkin juga ada kemarahan. Ketika dia meninggalkan sekolah itu, dia mulai berpikir apa yang dia bisa kerjakan setelah dia tidak di sekolah itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia bisa berjualan sesuatu. Dan uang pesangon yang diterima dia bisa manfaatkan menjadi modal. Dan akhirnya kemudian bapak ini mulai merintis bisnisnya di dekat sekolah itu. Dan karena dia begitu baik dengan orang-orang di sekolah itu, maka banyak orang yang akhirnya bertransaksi dengan dia sehingga bisnisnya makin lama makin besar.
makin lama makin besar dan terus berkembang sehingga dia menjadi seorang yang cukup mampu, punya banyak uang karena usahanya itu. Sampai satu hari kemudian dia pergi ke bank karena dia ingin membuka rekening dan menyetorkan uangnya ke bank. Dan pegawai bank, waktu dia sampai ke sana, dia minta kepada pegawai bank untuk menuliskan form pembukaan rekening. Dan pegawai bank itu tanya, kenapa Bapak nggak tulis sendiri? Bapak ini bilang, maaf saya ini buta huruf, nggak bisa menulis, tolong kamu aja yang tuliskan. Dan kemudian pegawai bank ini menuliskan sambil dia bilang, hebat ya Bapak ini buta huruf tapi bisa bisnis, bisa punya uang banyak, bisa buka rekening di bank, bisa punya tabungan di bank. Coba kalau Bapak bisa baca tulis, pasti Bapak lebih sukses lagi. Kemudian Bapak ini bilang kepada orang bank itu, rasanya tidak begitu nak, karena kalau saya bisa baca tulis, hari ini saya tidak punya uang sebanyak ini, saya tidak bisa sukses seperti ini. Kalau saya bisa baca tulis, hari ini saya tetap menjadi penjaga sekolah itu. Bapak Ibu, ada satu penolakan karena kekurangan kita, tetapi penolakan itu tidak seharusnya membuat kita terpuruk. Tapi justru penolakan itu bisa memacu kita, membuka kita kepada satu jalan yang baru, yang membuat kita bisa mengerjakan apa yang lebih baik dan lebih besar lagi. Tapi sebenarnya yang kedua, penolakan itu bukan terjadi karena kesalahan kita. Seringkali kita ditolak, justru ketika kita melakukan apa yang benar, justru ketika kita melakukan apa yang baik, kemudian kita ditolak. Kita dianggap mengganggu dan kemudian kita diusir, kita dikeluarkan dari kelompok kita. Bapak Ibu, ini hal yang lebih menyakitkan tentunya. Ini satu hal yang mungkin begitu membuat kita merasa kenapa harus terjadi di dalam diri kita. Sudah kembali saya ingatkan, hal itu bisa terjadi dalam diri kita karena hal itu pun pernah terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Apa yang kurang dari Tuhan Yesus? Tidak ada dia begitu sempurna, tapi orang-orang sekelilingnya menolak Yesus. Apalagi kita sudah, kita hidup di tengah dunia yang berdosa, maka itu pun bisa terjadi. Di satu gereja ada seorang hamba Tuhan muda yang begitu idealis, yang hidup berusaha untuk menegakkan firman Tuhan dan hidup sebaik mungkin. Kemudian dia menggali Alkitab dan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang dia pelajari dengan tegas. Tapi sebenarnya di dalam lingkungannya dia tidak bisa diterima. Bahkan seorang dari hamba Tuhan senior pun mengatakan kepada dia, kalau kamu menggali firman Tuhan seperti itu, mengajarkan seperti itu, maka jemaat bosan. Jemaat perlu firman Tuhan yang lebih fun, yang bisa menghibur, yang bisa memberikan janji-janji. Jangan firman Tuhan yang terus mengajar jemaat untuk setia, untuk hidup kudus. Wah, jemaat yang sudah capek bisa lari semua dari gereja. Dan akhirnya hamba Tuhan muda ini pun ditolak dan harus meninggalkan gereja itu. Dan mungkin dia bertanya-tanya, kenapa saya harus ditolak? Bukankah saya melakukan yang benar? Bukankah seharusnya seorang hamba Tuhan itu hidup memberikan hidupnya 100% buat Tuhan, 24 jam buat Tuhan, menggali firman Tuhan, mengajar jemaat? Tapi kenapa saya harus ditolak? Sudah mungkin itu muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti itu, sudah Tuhan Yesus juga mengalami itu. Oleh karena itu kita pun harus menghadapi itu dengan satu iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sudah kita bersyukur karena Tuhan Yesus pun mengalami penolakan yang demikian ketika dia melakukan apa yang baik. Dan ini menolong kita untuk tidak kompromi ketika kita tahu bahwa lingkungan sekitar kita berdosa, kita hidup di dalam kebenaran tapi kita ditolak. Ini menolong kita juga untuk kita tetap bisa teguh berjalan di tengah-tengah penolakan yang ada. Sudah itu kebenaran yang pertama. Tapi dari bacaan kita ini kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita menghadapi penolakan itu. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika dia ditolak? Yang pertama yang Yesus kerjakan adalah dia membiarkan penolakan itu berlalu. Yesus tidak mau diikat oleh penolakan itu. Penolakan-penolakan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa membuat kita terikat ketika kita menyikapinya dengan salah. Ketika kita menyikapinya dengan memperhitungkan harga diri kita lebih daripada apa yang seharusnya. Ketika kita menyikapi dengan melihat kepada ego kita,
dan kita tidak membiarkan penolakan itu berlalu dan meninggalkannya, maka penolakan itu akan menjadi kemarahan di dalam diri kita, akan menjadi kekecewaan di dalam diri kita, bahkan bukan hanya itu, bisa menimbulkan kepahitan yang mendalam dalam diri kita. Dan saudara yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya kasih, saya berani pastikan ketika kita menerima penolakan itu dan tidak membiarkan itu berlalu, tapi membiarkan itu mengikat kita melalui kemarahan, kekecewaan, dan kepahitan, maka penolakan itu saya pastikan akan merusak kehidupan kita. Saya pastikan penolakan itu akan membuat kita tidak bisa menjadi orang Kristen, tidak bisa menjadi anak Tuhan yang maksimal mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Setelah yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, di ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, di ayat yang ke-6b itu, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Artinya apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, kalaupun dia ditolak, maka itu bukan satu masalah buat dia. Dia akan tetap meninggalkan orang-orang yang menolak dia. Dia akan tetap berjalan maju ke depan, mengajar, melanjutkan tugasnya di desa-desa di sekelilingnya. Sudah Yesus sadar bahwa dia dipanggil bukan hanya untuk Nazaret yang menolak dia, tapi dia dipanggil untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Sehingga ketika Nazaret menolak dia, maka Yesus tetap berjalan. Yesus tidak mau terikat oleh penolakan orang-orang Nazaret. Yesus tidak mau kecewa, tidak mau marah, dan tidak mau kepahitan dengan orang-orang Nazaret yang akhirnya mengganggu dia untuk bisa berjalan ke depan. Yang Yesus lakukan adalah biarkan penolakan itu terjadi, tapi Yesus tetap maju ke depan, tetap berjalan ke depan. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami penolakan-penolakan. Seringkali kita mengalami perkumpulan-perkumpulan karena orang tidak bisa menerima kita. Tapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, biarkan itu berlalu. Nggak perlu ditanggapi serius. Nggak perlu kita makan hati karena hal itu. Nggak perlu kita merasa kecewa dan marah akan hal itu. Nggak perlu kita kepahitan dengan hal itu. Biarkan itu berlalu, karena masih ada tugas yang lain yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saudara, kalau kita bisa melihat itu, maka kita bisa tetap berjalan di tengah-tengah penolakan yang ada. Memang seringkali ketika penolakan itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita kecewa, kita marah, kita kepahitan, dan kita muncul ego kita, sehingga kita ingin mengatakan, saya perlu buktikan kepada kamu bahwa kamu salah karena kamu menolak saya. Saya akan tunjukkan kepada kamu siapa saya, dan saya akan membalas dendam kepada kamu supaya kamu merasakan seperti apa yang saya rasakan. Nah, seolah-olah kita ingin merasakan hal yang demikian, melakukan hal yang demikian. Tapi Yesus mengajar kita untuk tidak seperti itu. Setelah Yesus mengajar kita justru untuk sebaliknya, biarkan mereka melakukan itu, tapi kamu lakukanlah tugasmu yang berikutnya. Saudara, saya tidak tahu, mungkin di dalam hari-hari ke depan kita, saudara dan saya, mungkin kita juga akan mengalami hal penolakan-penolakan seperti ini kembali. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara kembali, bahwa biarkan penolakan itu terjadi. Selama kita ada di jalan yang benar, selama kita melakukan apa yang benar, terimalah itu dengan lapang dada. Jangan mengukur itu dengan egoisme kita, sehingga kita harus perlu membuktikan siapa diri kita. Kita tidak perlu melakukan itu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kita membaca ayat yang ke-11 dari pasal ini, Yesus katakan, kalau kamu masuk ke kota dan kota itu menolak kamu, ya tinggalkan aja kota itu, kebaskan debu di kakimu, kemudian kamu tinggalkan kota itu. Jangan kamu marah, jangan kamu habis waktu untuk kota itu, tapi tinggalkan dan lakukan tugasmu yang berikutnya, memberitakan Injil ke tempat yang lain. Saudara, itu yang bisa kita lakukan ketika kita melihat Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus bukan hanya membiarkan penolakan itu, tidak mengambil arti penolakan itu, tapi yang kedua, Yesus tetap berfokus kepada tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Walaupun sebagian besar orang-orang dari tempat asalnya itu menolak dia, sehingga dia tidak dapat melakukan banyak mujizat, tapi Yesus tetap melayani orang-orang di situ yang mau dia layani. Karena itu ayat ini mencatat, dikatakan walaupun tidak banyak Yesus mengerjakan mujizat, tapi Yesus tetap menyembuhkan beberapa orang yang percaya. Dan Yesus tetap mengajar kepada mereka yang mau diajar. Karena Yesus tahu fokusnya bukan ngurusin orang yang menolak dia, tapi fokusnya adalah mengerjakan kehendak Bapa
di dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya setiap kita punya panggilan khusus dari Tuhan. Setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Oleh karena itu setiap kita perlu menggumuli panggilan mana yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita menemukan itu, Bapak Ibu, maka menjadi tugas kita untuk berfokus mengerjakan panggilan Tuhan itu. Bukan berfokus kepada penolakan-penolakan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tetap fokus mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan. Kalau saudara dipanggil menjadi seorang guru, maka doakan, pikirkan apa yang sudah bisa kerjakan dalam panggilan itu untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan kerjakanlah itu dengan fokus. Bukan fokus pada penolakan, tapi fokus pada mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan panggil saudara untuk memanage satu perusahaan, kalau Tuhan panggil saudara untuk memanage satu kelas, satu organisasi, dan saudara yakin itu panggilan yang Tuhan berikan, maka kerjakanlah maksimal ke sana. Jangan pikirkan apa kata orang di sekeliling saudara. Orang bisa menolak saudara. Mungkin bahkan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menjadi subordinate, menjadi bawaan Anda pun bisa menolak Anda. Tapi kalau Anda percaya itu panggilan Tuhan, maka abaikan mereka, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan, di mana Tuhan memanggil saudara. Saudara, ini menguatkan kita atas panggilan kita untuk kita tetap melihat kepada panggilan yang Tuhan berikan. Seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia fokus kepada tugas yang Bapa berikan kepada dia. Untuk datang membawa kabar baik, memberitakan kabar baik itu, dan kemudian menjadi penembusan bagi seluruh umat manusia. Yesus tahu persis akan hal itu. Oleh karena itu dia meninggalkan Nazaret, dan kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai satu hari dia akan ke Yerusalem untuk disalibkan. Saudara, Yesus tahu persis apa yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, saudara, biarlah ini juga mengajar kepada setiap kita. Ketika penolakan terjadi, mari kita memfokuskan diri kita kepada tugas yang Tuhan berikan. Saudara, pandanglah kepada Yesus. Dia yang sempurna itu, dia pernah ditolak. Tapi dia menghadapi penolakan itu dengan cara yang luar biasa. Dan cara yang dia pakai itu membuat Yesus berhasil mengerjakan apa yang Allah tugaskan. Dia tidak terikat oleh penolakan, tapi hidupnya memenuhi panggilannya. Dan biarlah itu juga menolong setiap kita. Ketika kita mengalami penolakan, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Belajarlah dari dia. Tetaplah berjalan. Tinggalkan orang-orang yang menolak engkau. Fokuslah pada tugas yang Tuhan berikan. Jangan marah. Jangan kecewa. Jangan kepahitan. Jangan sakit hati. Tinggalkan mereka. Hadapi jalan di depanmu dengan penuh keyakinan akan panggilan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Saudara, setiap kita pasti kenal yang namanya Jack Ma, seorang kaya dari Tiongkok yang akhir-akhir ini begitu terkenal. Saudara, saya membaca sekilas biografi singkat dia. Saudara, saat waktu Jack Ma ini masih SD, saudara, dia banyak ditolak oleh guru dan teman-temannya karena dia tidak pandai matematika. Teman-temannya mungkin tidak mau bergaul dengan dia karena dia tidak bisa membantu dalam hal matematika. Waktu dia sudah mulai besar, sudah dia mendaftar di beberapa sekolah untuk melanjutkan studinya, tapi dia ditolak di mana-mana. Dan juga dia pernah melamar di Kentucky Fried Chicken. Ketika Kentucky Fried Chicken masuk ke dataran Tiongkok, mulai mencari karyawan, ada 24 orang yang melamar menjadi karyawan KFC. Dari 24 itu sudah 23 diterima dan 1 ditolak. Dan yang ditolak itu adalah Jack Ma. Bukan hanya itu, Jack Ma juga pernah melamar di 30 perusahaan untuk bisa bekerja. Tetapi 30-30-nya menolak dia. Tidak ada satupun yang menerima dia. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Jadi saya tidak berharap Anda di antara kita guru-guru yang demikian. Tapi ada kemungkinan juga bisa seperti ini. Tapi kalau memang itu panggilan saudara, luar biasa Tuhan menuntun kita. Tapi yang saya ingin katakan saudara, Jack Ma mengalami begitu banyak penolakan dalam kehidupannya. Tapi akhirnya kita bisa melihat bagaimana dia menjadi seorang yang luar biasa terkenal hari ini. Saudara, kalau dia orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa seperti ini. Apalagi kita.
orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita seharusnya juga bisa mengatasi penolakan dalam diri kita ini dan membuat diri kita tetap bisa memenuhi panggilan kita dengan maksimal, saudara. Piala ini menolong kita hari ini untuk kita bisa menghadapi penolakan yang mungkin pernah terjadi dalam diri kita pada masa lalu kita, biar kita tinggalkan itu. Lupakan semuanya itu, arahkan hati kita ke depan. Atau kita juga mempersiapkan diri kita, jangan-jangan di hari depan nanti akan ada penolakan kembali terjadi dalam diri kita. Ingatlah firman Tuhan, supaya kita meninggalkan itu dan kita tetap fokus pada panggilan kita. Sudah satu hal yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi semua penolakan di dalam kehidupan kita ini, yaitu saudara bahwa ada satu yang tidak menolak kita, yang mau menerima kita apa adanya, dan itu dia sudah lakukan buat kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang ditolak oleh manusia, dia yang ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri, kata Yohanes, tapi dia berhasil mengerjakan kehendak Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Dan dia yang menjadi jalan keselamatan bagi semua orang itu pun yang mau menerima kita, yang sudah memilih kita dan sudah menerima kita apa adanya. Dan kalau dia menerima kita apa adanya, sudah, maka tugas kita adalah menyenangkan hatinya. Dan kalau dia sudah menerima kita, sudah, maka penerimaan orang lain bukanlah menjadi sesuatu yang berarti bagi kita, yang bisa mengganggu kita untuk melanjutkan tugas yang dia percayakan kepada kita. Karena kita lebih membutuhkan penerimaannya daripada penerimaan manusia. Tapi kalau orang lain bisa menerima kita karena karya besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka itu menjadi satu semangat buat kita bisa melayani, mengerjakan yang lebih baik buat dia. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan pagi hari ini, siang hari ini, dengan satu lagu pujian yang sangat indah. Lagu pujian kekaguman akan Tuhan yang begitu besar. Tapi Tuhan juga yang mengasihi kita, yang mau menerima kita apa adanya. Satu hal yang pasti, sudah, dunia, orang-orang sedikit tak boleh menolak kita. Tapi Tuhan Yesus yang sempurna itu mau menerima kita apa adanya. Dan ketika dia menerima kita apa adanya, maka penolakan-penolakan yang lain tidak seharusnya mengikat kita dan menghancurkan hidup kita. Mari kita dengarkan pujian ini sebelum kita menutup di dalam doa bersama. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu. Keep
Saudara, manusia bisa menolak kita, entah karena kesalahan kita ataupun karena kebenaran kita. Manusia bisa menolak kita dan kita tidak dapat menolak penolakan itu. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita mengingat satu hal yang utama, bahwa kasih Tuhan sudah menerima kita. Dan ketika kita memahami kasih Tuhan yang sudah menerima kita, maka kita bisa meneladani Yesus, di mana kita bisa melewati penolakan itu, membiarkan itu berlalu, tidak mengikat kita. Dan ketika kita menerima kasih Yesus, maka kita diberikan satu pandangan yang baru tentang panggilan Allah yang harus kita kerjakan untuk mengalahkan setiap penolakan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ketika kami boleh belajar dari Tuhan Yesus, Anakmu yang tunggal itu, Tuhan kami yang begitu sempurna, tetapi Dia pun mengalami berbagai penolakan di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kalau dalam diri Tuhan, melalui diri Tuhan Yesus, kami boleh belajar supaya ketika kami hidup di dalam dunia yang berdosa ini dan mengalami penolakan-penolakan, kami tidak hancur, kami tidak gugur, kami tidak menjadi lemah karena penolakan-penolakan yang kami alami. Tapi sebaliknya kami boleh menghadapinya, boleh mengalahkannya, kami boleh meninggalkannya, dan kami boleh tetap mengerjakan hal-hal yang terbaik yang Tuhan ingin kami kerjakan dari kehidupan kami. Tuhan tolong ajari kami untuk kami terus dapat mensyukuri penerimaan Tuhan yang apa adanya terhadap diri kami. Bahkan Tuhan bukan hanya menerima kami, tapi Tuhan juga menjadikan kami partner Tuhan untuk mengerjakan karya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tolong kami untuk memahami itu, sehingga kami juga boleh mengalahkan setiap penolakan manusia terhadap kami. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, baik guru-guru yang mengajar di IPK, semua karyawan dan pimpinan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh tetap fokus mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan. Kami boleh tetap mengerjakan panggilan Tuhan yang sejati dalam kehidupan diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang saya bagikan siang hari ini menjadi berkat buat kita untuk terus melayani Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu akan melanjutkan dengan doa syafaat bersama, silakan dilanjutkan baik melalui Zoom atau Google Meet atau apapun yang Bapak Ibu bisa kerjakan bersama-sama untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.